Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mana Samsul Munawar dari program studi Agribisnis Hortikultura tingkat 2C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal dengan manfaat kultur jaringan dengan judul penapisan galur kedelai glycine max model toleran terhadap NaCl untuk penanaman lahan salin. Jurnal ini diambil dari makalah Science volume 8 nomor 8 nomor 1 April 2004 halaman 21. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tanaman yang toleran terhadap salinitas. Salinitas didefinisikan sebagai adanya garam terlarut dalam konsentrasi yang berlebihan dalam larutan tanah. Satuan pengukuran salinitas adalah konduktivitas elektrik yang dilambangkan sebagai desinens pada suhu 25 derajat Celcius. Pengaruh utama salinitas adalah berkurangnya pertumbuhan daun yang langsung mengakibatkan berkurangnya fotosintesis tanaman. Nah, beberapa proses fisiologis dan biokimia terlibat dalam mekanisme toleransi dan adaptasi tanaman terhadap salinitas. Sebagai contoh, cekaman garam yang menginduksi akumulasi senyawa organik spesifik di dalam sitosol, sel yang dapat bertindak sebagai osmoregulator. Dua, tanaman juga dapat mencegah akumulasi Na dan Cl dalam sitoplasma melalui eksklusi Na dan Cl ke lingkungan eksternal media tumbuh. Tiga, kompartementasi ke dalam vakuola dan mentranslokasikan Na dan Cl ke jaringan-jaringan yang lain. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan pertumbuhan perkecambahan kedelai yang diberi perlakuan beberapa konsentrasi NaCl dan melihat respon masing-masing galur atau varietas kedelai hingga perlakuan NaCl sehingga dapat ditentukan galur-galur yang toleran terhadap salinitas. Nah, metodologi ini terdiri dari pembuatan media, perlakuan cekaman hingga perlakuan dan pengambilan data. Nah, dalam hasil pembahasan, persentase perkecambahan ditentukan sebagai persentase kecambahan yang normal. Nah, kecambahan yang normal ini adalah yang mempunyai semua bagian yang berkembang dengan baik, lengkap, proporsional, dan sehat. Sedangkan kecambah abnormal strukturnya mengalami deformasi, hilang, tidak proporsional, atau mengalami suatu penyakit. Nah, hasil pembahasan ini meliputi dari pada konsentrasi NaCl 90 dan 100 mm, rasio BB dan BK yang lebih tinggi menjadi ciri galur yang toleran dibanding dengan yang tidak toleran. Tingginya rasio BB atau galur Willis, Malboro, dan Sindoro menunjukkan bahwa penyerapan air relatif tidak terganggu, terutama pada salinitas tinggi, sementara pada galur lainnya penyesuaian osmotikum tersebut tampaknya terganggu. Terlebih untuk galur lumut, JBL, Sriwana, dan SI Cinang sehingga kurang dapat beradaptasi terhadap NaCl 100 mm. Maka kemungkinan dengan konsentrasi di atas 100 mm ini akan menyebabkan kematian tanaman sehingga tidak produktif. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Katsuhara dan Kawasaki pada tanaman barley, yakni pemberian NaCl 100 mm pada media tumbuh yang untuk mengurangi pertumbuhan akar hingga 34%. Dan pemberian 200 mm menyebabkan hampir tidak adanya pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu tabel pengaruh peningkatan konsentrasi NaCl terhadap rasio BB atau BK tunas dan akar 10 galur kedelai. Nah, terlihat dari GJP dan YBL. Berkurangnya laju dan kualitas pertumbuhan tanaman pada kondisi saling dapat disebabkan karena menurunnya potensial air dari substrat tempat tumbuh, meningkatnya penyerapan Na dan Cl atau keduanya pada tanah, saling potensial osmotik larutan tanah, sambangan yang mengakibatkan oleh kekeringan atau kemarau,
Maka beberapa gejala akibat cekaman garam juga tampak pada tanaman yang mengalami kekeringan. Dalam penelitian ini, konsentrasi jalan garam tertinggi adalah 100 mg yang merupakan seperempat dari konsentrasi air laut atau kurang lebih dari 0,45 m NaCl. Nah, kecambah pada perlakuan 100 mg memperlihatkan terhambatnya pertumbuhan dan meningkatnya jumlah tunas apikal yang mati. Di akhir percobaan persentase kematian, tunas apikal adalah 70 mm dengan 2%, 80 mm dengan 5%, 90 mm yaitu dari 8,5%, dan 100 mm sebanyak 14%. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa galur yang toleran adalah Willis, Malabar, dan Sindoro. Galur sensitif yaitu lumut, YBL, Cicina Nasriono. Sementara yang sedang adalah genjar Jepang, lokan, dan tidak. Pemberian NaCl dengan konsentrasi di atas 70 mg pada semua galur memperlihatkan gejala keracunan pada akar dan tunas apikal. Kita balik lagi ke tabel. Nah, dari hasil penelitian ini, galur yang toleran terhadap garam yaitu Willis, Malabar, dan Sindoro. Nah, jalur yang sangat toleran terhadap garam yaitu Willis, Malabar, dan Sindoro. Sedangkan untuk galur yang sensitif yaitu lumut, YBL, Cicina Nasriono. Galur yang sangat sensitif, jalur Cicina, YBL, dan lumut. Nah, selanjutnya untuk galur yang sedang yaitu benja Jepang, lokan, dan tidak. Benja, lokan, GJP, lokan, dan tidak. Karena itu yang paling sedang. Selanjutnya yaitu pemberian NaCl dengan konsentrasi 70 di semua galur memperlihatkan gejala keracunan pada akar tunas apikal. Nah, hingga 70 itu memiliki keracunan akar dan tunas apikal. Nah, berikut acuan-acuan yang telah saya pedalami dari persentase kali ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi pagi ini. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.